Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah perasaan dia yang kehilangan kontak dirimu. Perasaan dia yang kehilangan kontak atas dirimu. Mungkin kamu yang blok dia, mungkin kamu yang tiba-tiba nomornya ganti ya. Kita akan lihat di sini perasaan terdalamnya ketika kehilangan kontak dirimu. Pastikan aura kalian positif ya, pembacaannya harus positif. Di sini, oke. Ada kartu Ten of Wands atau Ten of Spring. Ini menyatakan apa? Dia itu tanpa kamu, dia kayak cari tahu loh teman-teman. Dia nanya-nanya ke circle kamu, dia nanya-nanya ke sekeliling kamu. Jadi aku ngelihatnya ini beban buat dia. Kok tiba-tiba kamu ngeblok dia, kamu hilang dari dia. Di sini dia nyari-nyari. Kalau seandainya dia tidak punya teman dekat kamu, bisa jadi dia ngecek-ngecek sosial media pakai akun lain. Ya, kayak gitu. Tapi kalau dia juga nggak begitu aktif sosial media, ya udah, berarti dia kebakaran jenggot. Kebakaran jenggot itu kayak ya nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Tapi perasaannya itu bener-bener kayak carut marut ya. Di sini dia berharap selalu akan ada sebuah pertemuan. Ya, di sini dia pengen sekali kamu itu jadi right person buat dia, orang yang benar-benar tepat untuk dia. Ada hayalan-hayalan di mana, yuk mulai ketemu, dia pengen kayak ngobrol sama kamu secara tradisional, secara ngomong biasa ya, nggak ngomong yang aneh-aneh. Terus dia mengharapkan sebuah namanya respon baik dari diri kamu. Apakah hatinya di sini berganti? Ya mungkin banyak aja sih pendamping di sampingnya ya, bergonta-ganti tanpa diri kamu. Tetapi the true lovers ya, karena dia tidak menemukan kamu. Sementara kan manusia tuh punya hasrat, punya keinginan untuk berpasangan ya. Bisa jadi dia sudah punya yang lain, tetapi dia tidak melupakan diri kamu. Karena ada kartu the lovers di sini itu adalah sifatnya long lasting, jangka panjang. Di sini aku ngelihatnya ada kartu Prince of Autumn ya. Dia itu masih kayak berusaha untuk terus move on. Jadi sebetulnya dia memaksakan diri untuk move on nih, gitu kan. Mau nggak mau aku harus move on, apalagi kalau misalnya aku sudah ketemu sama orang lain, ada orang yang perhatian. Tapi gini loh teman-teman, hubungan yang seperti itu biasanya rentan ya. Kalau misalnya sudah ada orang lain, tapi kan namanya orang yang mengisi hati itu nggak bisa tergantikan. Nah, beda dong treatmentnya. Di malam hari, aku ngelihat dia suka terbangun. Ya, terbangun ingat kamu, kadang-kadang mimpi buruk, kadang-kadang kayak dia punya feeling sama kamu, merasakan dirimu. Terus kayak merasakan aku sangat khawatir, aku bingung, kayak gitu. Kalau kalian denger background, anakku lagi sedang aktif-aktifnya, aku minta maaf ya. Di sini dia menemukan rasa takut. Dia tuh khawatir, kamu kejadian apa-apa atau enggak, kamu gimana, kamu gitu. Kamu sama siapa? Kamu seperti apa? Kita akan lihat lagi yang dia lakukan. King of Summer. Sebetulnya dia itu punya ambisi yang besar ya. Kalau misalnya dibilang dia punya ego yang besar, keinginan yang besar untuk ketemu kamu, ada. Tetapi dia kayak nggak tahu mau cari kamu kemana gitu loh. Di sini dia itu kayak ngebandingin. Kalau kamu punya orang lain di hidup kamu sekarang ini, nggak ada yang bisa ngegantiin aku sebagai orang yang benar-benar berkontribusi sama hidup kamu.
gitu. Aku ini adalah orang yang paling romantis yang kamu harus percaya, yang kamu bisa percaya. Kita punya memori gitu loh. Aku punya, dia akan ingat kamu ya, kamu sebagai orang yang kenal dalam hidupnya di masa lalu. Mungkinkah kamu adalah teman masa kecilnya, mungkinkah kamu adalah first love-nya, itu masih diingat teman-teman. Jadi nggak jadi first love itu juga kadang-kadang tidak akan pernah bisa dilupakan. Di sini kalau aku bilang ada two of autumn, ya, ragu-ragu, banyak kegundahan. Dia bingung, dia mau jalan di hidupnya sekarang atau dia tetap stuck pada perasaannya dengan kamu. Gitu. So, dia kayak ngejalanin tapi tidak komplit ya teman-teman. Bingung, kamu di mana, kemana, ngapain. Hidup kamu sekarang baik apa enggak. Di sini dia berharap ada sebuah pencerahan ya. Ada sebuah keputusan bahwa someday kamu tuh bakalan hubungin dia lagi. Karena di sini kalau aku ngelihat dia menantikan pandangan objektif dari kamu tanpa melihat kesalahan-kesalahan kalian di masa lalu gitu loh. Ada kartu Seven of Summer di sini aku ngelihatnya dia sangat bingung, bahkan sempat dia tuh over analisa. Ya mungkin dari orang yang tadinya rindu, tadinya kangen, gak kamu respon, atau kamu tiba-tiba kayak pergi tanpa ngasih tahu dia, itu kabar-kabarnya kayak ngebuat dia tuh jadi kayak overthinking gitu loh teman-teman. Ya, jadi tuh akan ada pikiran buruk tentang kamu, ada timbul kebencian di situ. Di sini sebetulnya orang ini, segi perasaan dia itu sangat dramatik ya. Sebetulnya tidak susah bagi dia untuk mendapatkan pasangan karena dia tuh punya aura yang mungkin menarik lawan jenis. Dia punya kenapa ya, misalnya wajahnya dia biasa-biasa aja tapi aku tergila-gila sama dia, itu bisa jadi ya. Dia tuh orang yang gampang dan mudah jatuh cinta sebetulnya, kalau aku bisa lihat ya, gampang dan mudah jatuh cinta. Tetapi masalah komplit hati, masalah bagaimana dia bisa puas dengan pasangannya saat ini, kita belum tahu. Itu teman-teman ya. Jadinya ya kalau misalnya ada orang yang oh ya dia udah punya pacar lain, tapi kan kita nggak pernah tahu sebetulnya bagaimana, nyamannya bagaimana, apakah bisa adaptasi dengan yang baru atau gimana. Karena kalau aku lihat sih cintanya sama kamu itu lebih kepada apa ya, spiritual relation, dan dia tetap kayak memendam cintanya dalam-dalam. Kita akan lihat dari ciri-ciri orangnya ya, ciri-ciri orangnya yang sudah lama tidak kontak sama kamu. Dan di sini kita buka. Ada kartu High Priestess. High Priestess itu sepertinya ya orangnya itu tidak pandai untuk mengungkapkan kata-kata. Yang kedua, di sini ada zodiak dari Gemini, di mana orang ini itu bukan mudah jatuh cinta ya teman-teman, tapi dia kalau cinta itu memang menggunakan hati, dan dia tuh kayak mencari soulmate-nya gitu loh, mencari pasangan. Jadi dia tuh sebetulnya kalau cinta sama seseorang nggak pernah main-main. Sekalipun mungkin dia cinta sama seseorang, tapi kadang-kadang ya gitu, orangnya juga cukup sibuk ya, orang cukup sibuk. Orangnya di sini ini ada energi Sagittarius ya, jadi orangnya itu kayak cepet pindah gitu loh teman-teman, cepet apa ya, cepet bukan berubah, tapi dia multitasking. Kalau dia mau, dia cepat melakukan itu gitu loh. Jadi orangnya tuh kadang-kadang nggak bisa konsen, banyak gerak. Dia suka kayak kerja lapangan atau banyak jalan ya. Di sini dia suka overthinking atau overanalyze ya. Di sini tuh kita punya energi dari sama Sagittarius.
Dia punya pikiran-pikiran yang mungkin kadang-kadang feeling so good ya. Nah, di sini ada kartu Cancer. Nah, Cancer itu dia lebih kayak melihat ini kan sama kayak kartu The Lovers, tapi ini Two of Cups. Dia tuh secara emosi itu bisa nyambung sama kamu. Ya, dia bisa nyambung sama kamu. Kalau untuk dari segi umur ya, teman-teman di sini itu lebih kepada ini Leo ya. Lebih kepada umurnya itu sepantaran sama kamu atau lebih tua, karena aku belum melihat ada namanya Page of Cups atau kartu Page di sini. Jadi ya umurnya ya nggak jauh dari kamu lah, mau lebih tua lebih muda, cuman kayaknya sih antara sepantaran atau beda-beda 9 tahun mungkin maksimalnya ya, maksimal 9 tahun, 2 sampai 9 tahun atau bahkan ada yang sama. Di sini orangnya itu tegas. Dia kalau punya pikiran pandangan itu nggak bisa diganggu gugat. Warna kesukaan dia itu mungkin ada warna biru, merah, kuning. Dia suka kadang-kadang pakai sesuatu yang nggak matching gitu loh, ya. Terus di sini mungkin dia punya kendaraan, mungkin. Terus apa ya? Aku ngelihatnya sih orang itu punya aura wibawa yang besar gitu loh. Jadi kamu sama dia itu udah nggak ngelihat muka lagi. Udah nggak ngelihat muka lagi ya. Jadi udah lebih kepada feeling di sini aku lihatnya. Kenyamanan. Orang ini tuh bisa memberikan kenyamanan sama kamu karena dia punya energi The Lovers dan di sini ada kartu Cancer gitu ya. Itu lebih kayak secara emosional itu batinnya kuat ya. Terus kita buka lagi ada apa dari orang ini. Orang itu pikirannya tertutup ya, kayak nggak mau banyak melakukan perubahan. Wah, ini 88 ini. Wow, ini ada Pisces. Ada Gemini, Pisces. Dia nggak suka segala sesuatunya yang mungkin terlalu modern ya teman-teman. Dia kalau punya pikiran itu susah gerak, pokoknya A harus A, B harus B. Bahkan dia itu bisa loh ninggalin sesuatu kalau memang dia itu memang harus melakukan itu buat upgradable atau apapun. Bisa aja dia itu kayak nggak terlalu fokus sama cinta ya, nggak terlalu fokus sama cinta tapi kayak mencari ilham atau dia mau ada perbaikan diri, dia bisa rela untuk meninggalkan semuanya. Ini lebih fokus ke dalam diri ya. Ini kita punya kartu Leo itu lebih kepada orangnya tuh saklek gitu. Kadang-kadang kalau dia marah itu kayak nggak ditunjukin, ditahan, suka sakit sendiri ya. Aku nggak tahu deh, tapi kayak kelihatannya orang ini tuh kayak suka nahan rasa sakit sendiri gitu. Suka buat dirinya tuh drain ya. Ada kartu full dan ada kartu 5 of. Dia kayaknya lebih memilih untuk sendiri sekarang ya, dikarenakan mungkin banyak sekali orang-orang di sekitarnya, ada teman yang mengkhianati, mengecewakan atau apapun itu. Jadi dia lebih kayak nyaman kalau aku itu jalan sendiri kayak gitu. Nah, terus di sini aku coba cek lagi bottom of deck-nya ada kartu Four of Wands ya, Four of Wands. Mungkin ada yang sudah menikah atau pernah ada pernikahan atau apapun itu, whatever ya, atau sudah menikah atau menikah, pernah menikah ya, itu ciri-cirinya ya. Kemudian di sini apa yang akan dia upayakan setelahnya ketika kamu tidak ada kontak lagi dengan dia. Apalagi yang akan dia upayakan. Kedepannya kalian ini bagaimana? Yang dia upayakan, aku buka 3 kartu ya. Dia sabar menunggu kok teman-teman. Dia yakin suatu saat kamu akan kembali.
Dan memang di sini kalian tuh punya karma yang masih harus diolah sih. Masih ada kayak unfinished business aku lihat ya. Dia kan coba segala cara untuk reach kamu sih. Dan di sini tinggal tunggu waktu aja. Mungkin nggak dalam waktu yang dekat, tetapi di sini dia akan datang. Aku lihatnya seperti itu ya. Nggak usah kalian tungguin kapan, tapi pasti akan terkoneksi lagi. Karena kayak ada unfinished business yang mesti harus diselesaikan. Kamu sama dia ini kayak ada, entah ya, tapi kayak ada ikatan karma gitu loh, teman-teman. Kita lihat lagi di sini. Kedepannya kalian gimana? Ada kartu The Moon, kartu Judgment, dan ada kartu King of Pentacles. Kalian tuh, saya nggak tahu ya. Tetapi di sini, sebelum dia datang, dia pun juga kayak merasakan kebingungan gitu loh. Sebenarnya ini takdir nggak sih yang aku harus terima tanpa adanya dirimu, tanpa tahu kabar kamu. Dia itu akan jadi orang yang kayak kesepian banget sih. Aku ngelihatnya. Ya kita tunggu aja kapankah kira-kira dia datang, ya kamu harus tunggu gitu. Dan energinya sekarang ini tuh kayak kesepian gitu. Dia kayak masih ada yang hilang dalam hatinya. Yang dia lakukan untuk mendapatkan dirimu, aku ngeliat dia akan mencoba untuk berkabar ya, mencari kabar, atau dia akan berusaha keras untuk mendapatkan kabar kamu. Walaupun kamu di sini sudah tenang ya, satu saat orang ini akan mengusik hidup kamu sih. Ini kan kayak masih ada unfinished business antara kamu sama dia, aku nggak tahu apa. Gitu. Di sini ada Capricorn, ada Scorpio, ada Taurus ya, kemudian Libra, ada Sagittarius, ada Aquarius, ada Capricorn, ada Virgo. Zodiak-zodiaknya udah aku bacain ya. Sekarang ini adalah nama-namanya. ILKANDI, mungkin namanya Andi. GYPHMY. Kira-kira ini ada nggak nama dia di sini? Kalau misalnya ada, maka ini adalah orangnya. Yang sebenarnya dia itu lost ke kamu, tetapi kayak ya masih terganggu pikirannya akan kamu. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku di siang hari ini. Semoga kalian suka. See you and I see you. I love you. Bye-bye.